Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan summa ja'alnaka ala syari'atin min amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kita mengulang kembali rasa syukur kita atas rahmat Allah. Bukan sekedar malam ini kita dapat berhimpun, dapat melaksanakan sholat isya, ketemu sama jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau bisa, itu bahkan sebelum lahir pun kita sudah berterima kasih. Kita harus bersyukur. Kenapa? Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wa huwa bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, sebagian kamu jadi orang kafir, sebagian jadi orang mukmin. Lah kita ini bersyukur jadi orang mukmin. Cirinya apa? Cirinya kita ada di masjid. Nabi bilang kalau kamu lihat orang rajin ke masjid, ketahuilah dia adalah orang mukmin. Walaupun kita belum sampai final ya. Artinya nanti selamat apa tidak, itu tergantung perjalanan kita yang akan datang. Tapi minimal sekarang ada indikasi bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang insya Allah nanti dipahalai surga. Sekarang kita bayangin aja ya, kalau ada ini dibagi dua kelompok. Sono mungkin kelompok kecil, ada 10 orang. Di sini susahnya banyak, mungkin 50 orang. Dari dua kelompok ini tiba-tiba ada pengumuman bagi kelompok yang ini, yang sedikit ini nanti akan dapat hadiah mobil satu-satu. Yang ini nanti mau suruh digiring ke penjara. Misalnya ini. Kira-kira orang-orang yang ada di kelompok yang dapat mobil itu perasaannya bagaimana? Alhamdulillah kok saya di kelompok ini. Nah, demikian orang-orang mukmin, bukan sekedar nanti dapat hadiah mobil, hadiahnya surga. Yang di sana lam ainun ra'at wala udunun samiat wala qataru fi qalbil bashar. Satu tempat yang indahnya belum pernah terlihat mata, yang merdu suaranya belum pernah terdengar oleh kuping manapun, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi kalau menerangkan sekedar tajri minta tialanhar, kebun-kebun yang mengalir sungai di bawahnya, itu sekedar pendekatan visual. Orang Arab kan taunya cuma pasir, batu, ya gedung, sama ya jalan itu sudah. Boro-boro ya kebun-kebun kayak gitu. Jadi kalau digambarkan kayak itu terasa indah amat. Ya kalau ayat diturunkan sama orang-orang di Bogor, tempat saya juga banyak kayak gitu kok. Jadi nggak terlalu tertarik. Ini saudara, maka rasa syukur ini sebenarnya ya memang harus dari awal. Loh kok saya tanpa minta, tanpa ndonga, tapi dikelompokkan di kelompok orang-orang yang akan mendapat surga nanti. Apa enggak terima kasih sekali itu? Maka kita syukur terus. Maka Nabi setiap memulai pembicaraan mesti hamdalah. Baik itu sholat Idul Fitri, Nabi tidak memulai dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umumnya kan khotib-khotib kita pakai itu. Jadi enggak, tetap hamdalah. Termasuk istisqa, itu bukan astagfirullah, astagfirullah. Hanya diseling-seling itu memang. Nabi khutbah selingannya Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ya. Tapi untuk memulai tetap hamdalah. Ini karena memang ucapan ini betul-betul ya hendaknya kita miliki selalu. Alhamdulillah kita dijadikan menjadi kelompok orang-orang yang insya Allah akan selamat. Besok di surga itu cuman adanya ucapan selamat tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat yo, untung kita beriman. Coba kalau enggak,
masuk ke neraka. Nah inilah, maka kesyukuran ini sebenarnya tidak hanya sekarang ini, tidak hanya setiap pertemuan, tapi selamanya. Masyarakat muslimin, judul saya malam ini dikasih yaitu hakikat ibadah. Setiap muslim itu pengen tentu menjadi muslim yang bagus, yang baik dan benar, tapi karena ada yang merasa baik tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar mesti baik. Ya, persoalan orang terima apa enggak itu nggak masalah. Tapi kalau yang benar itu mesti baik. Nah, dalam hal ini ada 3 komponen yang harus betul-betul kita kuasai. Artinya 3 macam ini harus baik. Jangan sampai ibarat orang sekolah, rapotnya ini yang 3 mata pelajaran kok merah. Apa itu? Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Yang pertama adalah lurusnya kita berkeyakinan. Karena keyakinan itu masalahnya gaib. Kalau kita nggak lurus, wah ini bisa kesasar. Karena Allah ya gaib, setan ya gaib. Kalau nggak ikut Allah nanti ikut setan. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk supaya kita tahu perjalanan hidupnya itu harus mengikuti pola Quran. Maka tadi dalam surat Al-Jasiyah 18 disebutkan, yaitu summa ja'alnaka ala syariatin. Kemudian aku jadikan kepada engkau Muhammad atas satu syariat. Syariat itu apa? Yaitu tata cara hidup. Ya. Min amri, dari urusan saya. Maka fattabiha. Ini penekanan ini. Ikuti syariat itu. Ini akhirnya bedakan ikuti syariat nantinya. Ikuti syariat itu, wala tatabi'ah waladina la ya'lamun. Jangan kamu ngikuti orang, hawa nafsunya orang yang enggak ngerti. Enggak ngerti apa? Enggak ngerti syariat. Banyak pemimpin kita itu enggak ngerti syariat, Pak. Para pemimpin kita ini ya, itu mungkin ngerti sedikit-sedikit. Tapi hakikat yang sebenarnya kayaknya karena enggak ngaji, enggak ngerti. Yakin deh kalau enggak ngaji itu enggak akan ngerti. Ya. Makanya ngaji kan menjadi persoalan pokok. Saya merasakan betul, Pak, setelah ngaji ini, oh ternyata nomor 1 yang memang harus ngaji. Sebab nanti kalau sampai kita di hadapan neraka itu sudah ketemu malaikat penjaga neraka, ditanya alam ya'tikum nazir, emang gak saya ngasih tahu ya kamu kok kesasar ke jahanam ini ya? Qaludala wa jahanan nazir. Sudah ya malaikat, sudah ada yang ngasih tahu, sudah ada yang ngasih pemberitahuan. Tapi apa? Fakadzab, aku nggak percaya mana zalin sain. Saya pikir Tuhan itu nggak nurunin apa-apa. Nggak merintahin ini, nggak merintah itu, nggak ngelarang ini, nggak ngelarang itu. Lah kalau ada Tuhan nggak nyuruh, nggak ngelarang, buat apa ada Tuhan? Nggak ngasih pahala, nggak mengancam, buat apa ada Tuhan? Mesti ada urusan. Nah, lalu apa kata mereka? Oh begitu ya, kamu pola pikirnya kayak gitu ya? Kamu nggak yakin kalau Tuhan nurunkan sesuatu? Iya. Kalau in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau begitu kamu benar-benar di dalam kesesatan yang besar. Kesasarnya keterlaluan jauh. Kalau sampai percaya bahwa Tuhan tidak menurunkan sesuatu, baru orang ini nyesel. Apa dia bilang? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Iya ya, dulu kalau saya itu mau dengerin, mau mikir. Nih saudara dengerin apa enggak nih? Mikir enggak? Jadi orang apa kalau orang dengerin, orang mikir? Orang ngaji. Maka ini tiap muslim harusnya digalakkan pengajian. Tempat saya itu paling enggak 4 kali seminggu. Ya, terus dicecer terus. Memang soal pengajian ini tambahnya ilmu itu enggak nampak. Namanya juga apa? Istilahnya akidah atau ilmu bagaimana kelihatannya. Enggak kayak orang bikin tembok terus kelihatan. Coba Anda nih bangun rumah ya. Kalau lagi bikin tembok, nyusun batako atau batu tahu-tahu tinggi. Tapi nanti kalau sudah finishing, coba yang namanya ngelus-elus, yang ngecat itu lama, tapi nggak kelihatan hasilnya. Tapi tanpa itu ya tetap aja nggak akan jadi bangunan yang sempurna. Maka demikian kita, namanya ngaji nggak kelihatan langsung pinternya, tapi minimal sudah mengkristal di otak kita pengertian-pengertian tentang hakikat hidup. Maka yang pertama tadi saya katakan salimul akidah. Akidahnya harus lurus.
Keyakinan kepada Allah harus benar, menempatkannya Allah itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Jangan sampai nanti maqadarullah haqqa qadri, dia menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Bikin sendal bawahnya ditulisin lafaz Allah, coba kurang ajar nggak? Kemarin itu ya. Itu kalau orang itu Islam ngerti, sadar, bikin kayak gitu, murtad dia. Namanya melecehkan Allah. Dan salah satu pembatal iman adalah menghina Allah. Lah Allah ditaruh di sendal juga. Dulu juga Ahmad Dhani itu ya, yang karpetnya kan ada lafadznya Allah juga diprotes, malah yang bilain Gus Dur. Coba. Sekarang malah logika Ahmad Dhani ditonjolkan. Dia konon mbahnya itu Yahudi, Pak. Wallahu alam ya. Ya, ada lagi yang saking beraninya, seorang kepala SMA yang dia punya murid pakai jilbab, dia bilang, di sini bebas jilbab. Maksudnya bukan bebas pakai, nggak boleh pakai jilbab. Pak, ini kan hukum Tuhan, ini kan hukum Allah. Ya, saya harus melaksanakan. Kalau Tuhan punya hukum, saya juga punya hukum. Coba kira-kira kalau kita membayangkan pemikiran orang semacam ini bagaimana dia mensikapi terhadap Tuhannya? Dosa. Dan ini saudara, walaupun mungkin hanya kata-kata, bisa menghapus seluruh amal. Kemarin mungkin saya cerita ini kan, amalan ya atau ucapan yang menghapus amal. Saya ulang kembali, barangkali ada yang belum dengar. Kalau sudah dengar biar tambah hafal ya. Dua orang muslim ini Nabi ceritain, dua orang muslim masing-masing sudah sama-sama ibadah, sholat, rajin puasa, iya. Cuman yang satu masih suka maksiat, masih minum minuman keras, masih judi, kadang-kadang zina lagi. Nah tentu temannya yang baik nggak seneng kan? Anda saya kira juga punya teman kayak gitu, nggak seneng juga. Mas sampean itu udah sholat, rajin kok masih minum, masih main. Iya, saya juga heran sama diri saya. Saya itu ya sudah tahu salah, tapi kok masih hobi aja. Belum bisa ninggalin. Ya tinggalin dong. Ya deh, insya Allah deh. Ntar ketemu lagi, tanya di mana sudah ditinggalin? Belum. Kok belum? Gimana ya? Saya juga udah berusaha tapi belum bisa. Nanti ketemu lagi, ditegur lagi. Sudah saudara udah beres. Belum mas, masih tetap saya masih lakukan. Sudahlah, sampean gak usah maidu saya terus, jangan negor saya terus. Karena sampai ini diciptakan kan tidak untuk ngawasin saya. Bener apa bener? Ya bener. Lagian yang dosa-dosa saya kok kamu usil, ya kan? Dosa-dosaku dewi kok kamu sibuk. Nah, sirik kalau kata orang Jakarta ya. Nah, ini karena diomongin begitu atau di counter begitu, dia bilang dibilangin bukannya terima kasih, malah ngomongnya nggak enak. Kalau itu kamu tidak akan diampuni dan kamu tidak akan masuk surga. Yes. Ternyata dua orang ini mati. Lalu Nabi ceritakan yang suka maksiat, Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke surga lantaran rahmatku, lantaran aku kesian sama dia. Sementara yang suka ngomongin tadi, yang ngomelin tadi, masukkan dia ke neraka. Nah, sahabat kagak, orang baik segitu kok malah masuk neraka, gimana? Kata Nabi, omongan terakhirnya telah menghapus dia punya amal. Ini saudara, hanya omongan. Ya. Banyak sekedar omong aja itu bisa jadi fatal. Contoh misalnya kita mendihar istri kita, kamu kayak punggung ibuku, itu nggak boleh disentuh lagi, Pak. Kecuali puasa 2 bulan berturut-turut. Kau bila ya lata masa, sebelum kamu sentuh dia, kamu puasa 2 bulan berturut, atau bernikahin budak, atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu kafaranya. Hanya salah ngomong. Nah, ini sudah bisa, maka perlu walaupun omongan harus hati-hati. Apalagi ya tadi, kalau Tuhan punya hukum, saya juga punya hukum. Wah, sombong banget ini orang. Songong kali istilah Jakarta ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah inilah, maka pengertian terhadap Allah ini benar-benar supaya kita memahaminya. Jangan sampai kita mensikapinya kayak kita sama kita aja.
Ya kayak tadi, dia punya hukum, saya juga punya, kayak yang pas saja, yang seimbang aja. Jangan. Maka Nabi mengajarkan tauhid 10 tahun, Pak. Belum ada sholat, belum ada puasa, nggak ada apa-apa. Tauhid terus supaya orang kenal betul siapa Allah. Jangan sampai maqadaru haqqa qadrihi, tidak menempatkan Allah sesuai dengan porsinya, tidak membesarkan sebagaimana kebesaran Allah dan seterusnya. Nah, itulah maka dalam ini salimul akidah, keyakinan harus benar dan tidak boleh dicampuri dengan peribadatannya kepada orang lain. Allah waktu bunyang Mu'ad itu kan tanya, ya Mu'ad, atas rumah hakku ala ibadi. Mu'ad, tahu nggak kamu haknya Allah atas hamba? Allah wa rasuluh alam, Allah dan Rasulnya tahu. Lalu dia bilang, hakku ala ibadi ayak budu wa laysu bisyai'an. Dia diibadai dan jangan disekutukan. Ya, jadi mensekutukan adalah lawan dari mengibadai. Kemudian apa? Hakul ibadi ala Allah. Haknya hamba terhadap Allah kalau dia sudah melakukan tadi ibadahnya dan tidak menyekutukannya. Mu'ad bilang, aduh nggak tahu juga. Bahwa Rasul alam. Dulu gampang Pak, kalau kita ditanya nggak tahu, bilang aja Allah wa rasuluhu alam, udah diterangin. Nah, bilang hakul ibadah Allah ayatul jannah wa lam yu'adzibuhu. Dia akan dimasukkan ke surga dan tidak disiksa. Nah, ini jadi prinsip di dalam kita bertuhan harus tidak boleh disekutukan dengan apapun. Jangan kayak orang dulu sholat iya, sajen iya, rusak. Malah ada tempat saya itu orang yang menjadi protokoler masjid. Jadi kalau ada khotib mau mimbar, dia itu yang ngantar. Kan di kampung ada kan? Ya sebelum khutbah kan, ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Gitu kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza khatiba al-mimbar fala yatakan ma'akadukum wa ma yatakallam faqad lagha fama lagha fala jumatallah ansitu wasmati rahimakumullah. Orang mulai tidur tuh. Iya. Habis macul, pulang, mandi, makan ke masjid. Ngantuk enggak? Enggak usah macul aja ngantuk. Makan direkayasa oleh pemerintah Soeharto dulu, oleh Beni Wardani. Prajurit jam 4 suruh lari, main rasa subuh. Orang-orang pegawai negeri supaya hari gerida Jumat jam 9 suruh olahraga. Nanti kesel, terus medang, ngantuk ke masjid. Tidur nggak? Ya udah. Maka itu sampai Nabi bilang kalau jadi khotib harus yang suaranya lantang keras. Nah, kayak gitu. Nah ini sudah diantara kehidupan ngantuk ditambah begitu salam, ya. Apa khotibnya sudah tua, bacanya ini jalan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa. Nah ini ada orang yang kerjanya ngantar itu, tapi kalau malam Jumat Kliwon, selosok Kliwon dia ke tempat saya ada gubernurnya Nyai sendiri, itu dikeramatkan. Padahal itu konon orang Kendang pinggir kali dikubur di situ. Tapi dikeramatin. Orang kan nggak tahu orang mati ini deh. Nah itu malam Jumat semalam sosok Kliwon datang. Ya. Lalu oleh bapak saya, kebetulan bapak saya sudah khotib, dibilang kamu sudah sholat tekun, puasa juga tekun, kok masih ngubuk aja? Nggak ngubuk, bakar menyan. Ya. Bacaan diburu-buru di Oman itu loh. Sambil celumak-celumik nggak tahu baca apa, yang nggak ngerti ya. Udah. Apa dia bilang? Ya namanya ini kan ibadah. Mana yang terima? Kalau soal terima tinggal ngambil, puasa terima ambil. Nah ini nguburnya nggak terima tinggal singkirin, gitu aja kok repot. Coba kira-kira gimana itu? Pengertian dia terhadap Allahnya itu gimana? Kacau. Yang begini ini ibadahnya rusak semua dan tidak diterima. Ini saudara-saudara sekalian. Dan hari ini tolong supaya kita juga tambah hati-hati. Karena Islam Nusantara ini mulai dikembangkan, ya. Diajak kita untuk kembali, kan sebelum Islam datang kan sudah ada budaya kita. Kita harus melestarikan kebudayaan. Nah, di depan saya di masjid, depan masjid Al-Huda di Pampang, melestarikan kebudayaan dua kiai di Pajang. Coba.
orang kalau tidak ngikuti Quran mesti 3 macam. Satu, ngikutin kebanyakan orang yang dia pinter-pinter, ikut terus. Yang kedua, ngikutin tradisi lama. Yang ketiga, ngikutin angan-angan sendiri, perkiraannya sendiri. Dan tiga-tiganya ini oleh Allah sudah di-cut semua, tidak boleh semua. Intutik man aksaron nas yudilukan sabilillah. Kalau kamu ngikutin banyak orang, pendapat orang, kamu tidak akan sampai kepada Allah, akan jauh dari jalan Allah. Salah. Karena apa? Karena semua perkiraan tadi idzan donna lam yugni min haqqi syai'an. Semua perkiraan, semua angan-angan, semua ikut-ikutan orang-orang dulu itu tidak menjamin kebenaran sama sekali. Ya. Maka di dalam mengikuti orang banyak itu dicontohkan Luqmanul Hakim waktu ngajar putranya. Nah, kalau kamu mau ngikuti orang banyak pasti nggak ada yang pas, mesti repot semua. Ayo, kalau nggak percaya kita pergi. Maka pergi ke pasar, beli keledai. Dituntun oleh 2 orang tadi, bapak dan anaknya. Di tengah jalan ditegur orang, pati-pati beli keledai dituntun, percuma aja. Dah denger, jadi nggak bener kalau cuma dituntun doang. Dah kamu naik ya, aku yang nuntun, kata bapaknya. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Di jalan ditegur, itu anak keterlaluan, bapaknya udah tua suruh nuntun malah dia nengkreng di atas keledai. Tuh dengerin, iya bang. Ya udah, bapak yang naik, kamu yang nuntun. Bapak naik, anak yang nuntun. Ada yang negur nggak? Itu bapaknya nggak tahu diri amat, si anak kecil suruh nuntun malah dia enak-enak di keledai. Wes yuk kita naikin berdua yuk. Ada yang negur nggak? Ada lagi. Wah itu nggak tahu pri kebinatangan ini. Masa kan keledai dinaikin berdua? Apa suruh gotong? Lebih edan lagi kan? Nah ini. Jadi tidak harus ada, dan Allah itu bijaksana menurunkan Quran untuk diikuti. Yaitu ala syariatin min amri, atas dasar aturan-aturan dari perintahku, kata Allah. Fattabiha, maka ikuti dia. Jangan ngikutin orang yang nggak ngerti. Sudah. Nah, kalau kita mau mengembalikan ke tradisi lama, ingat nih yang dikembangkan sekarang oleh Islam Nusantara. Ini kacau nanti Pak. Kalau Islam Nusantara ini yang menguasai kota di Masjid Sunda Kelapa sudah mulai itu, ya. Ya istilahnya di situ sudah mulai kunut lagi dan macam-macam lah. Jadi sudah yang bid'ah udah timbul lagi. Kan sebelum Islam masuk Indonesia kan kita sudah punya budaya. Ya, apa salahnya kita juga menggunakan budaya-budaya lama? Ya sudah, nanti akan apa Pak? Istilahnya campur aduk nggak keruan. Kalau ngikutin budaya, Islam juga sudah bilang, wa idza qila mutabi ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abaana. Kalau disodorkan di Quran ini sunnah, mereka bilang saya ngikutin apa yang aku dapati mbah-mbah saya dulu, bapak-bapak saya dulu. Lalu Allah tanya, Allah kana abaum layak kunasan wasadun, nek bapakmu nggak ngerti agama kamu ikut juga? Iya. Ini saudara Abu Thalib gagalnya di sini. Waktu diajarkan Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah hajjuka antal muslimun. Paman ucapkan la ilaha illallah, aku jadikan ini sebagai alasan Anda sudah muslim. Abu Jahal ngomong, Abu Thalib kamu mau mati takut sama Muhammad ya? Ingat dong bapak-bapak kita. Ingat Tuhan yang disembah oleh bapak-bapakmu, disembah oleh bapakmu Abdul Muthalib. Masa kamu ikutin Muhammad yang baru kemarin? Bagaimana nanti pandangan orang Arab pada kamu? Jatuh kamu, nggak punya nilai apa-apa. Terkecoh dia. Ya. Akhirnya apa dia bilang? Saya tetap mengikuti agama Abdul Muthalib. Terus kleset. Tahu kleset? Mati. Ya sudah. Padahal kalau la ilaha illallah ke surga. Ini saya tetap mengikuti agama Abdul Muthalib. Susahan mana ngomongnya? Susahan yang belakangan malah ke neraka. Ini kadang-kadang bayang orang-orang sudah mau mati, bayangin nek mati kayak terhormat kayak masih hidup. Ini marake sehingga ya itu tadi, wah iya nanti orang Arab memandang saya apa? Ya kalau mau dilanjutkan pemikirannya kan biarin aja, mau dia apa katain apa, saya udah mati ini kok. Kenapa dipikirin? Mestinya kayak gitu. Tapi kan golek selamatnya itu, la ilaha illallah, tapi gagal. Walaupun di situ memang
Allah lalu menurunkan ayat yang sesuai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin ma yasha wa huwa alim bil muhtadin. Sesungguhnya engkau yang maha tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang sangat kamu cintai sekalipun. Sesungguhnya yang ngasih petunjuk adalah Allah SWT. Inilah saudara-saudara. Ini tentu nggak bisa panjang ya. Saya ambil intinya on spot aja. Setelah kita berkeyakinan lurus harus ibadah karena kita diciptakan untuk itu. Memohon jenah ilal yang budun. Nah ibadah itu hakikatnya apa? Hakikat ibadah mengikuti contoh. Ngerti kayak nggak ngerti nggak masalah. Tapi ngikuti Nabi. Kamu sholat dengan apa? Allahu Akbar, setelah Akbar baca iftitah, setelah iftitah baca Fatihah, baca surat. Kalau nggak tahu arti nggak apa-apa. Asal itu dilakukannya sudah lah. Rukuk, sujud kayak gitu. Nanti kalau tidak mengikuti seperti itu akan rusak seperti rusaknya orang yang sholat di Mambaul Ulum Blitar. Sudah lihat kasetnya? Yang 7 menit 23 rakaat. Itu sayangnya juga muncul dan mengatakan bahwa ini sesuai syariat. Syariat yang mana? Orang 1 menit itu 3 rakaat, bagaimana mau sesuai syariat? Sementara Nabi untuk rukuk saja zikirnya subhanallah wa bihamdi ping 10. Itu Anas kan bilang, aku tidak mengikuti seorang yang sholatnya mirip Nabi kecuali di belakang anak muda ini yaitu Umar bin Abdul Aziz. Saya perkirakan dalam rukuk dan sujudnya membaca tasbih 10 kali. Allah Akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana ping 10. Dua ini sholat 7 menit 23 rakaat kayak ini. Oh, ya memang ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ada berdirinya. Lah tapi semuanya nggak ada tumakninah. Ya, mendingan nggak sholat. Kalau nggak sholat malah nggak dosa. Kalau gitu malah dosa. Alasannya tradisi dari tahun 1907. Berarti sudah ratusan tahun orangnya sholatnya rusak semua. Ini bisa jadi dosa yang namanya dosa jariah. Ya orang yang mengikuti kan jadi salah. Ya, jadi amal istilah jariah nggak cuma amal doang, ada amal jariah, ada dosa jariah. Orang yang buat kejahatan, buat kerusakan, kesalahan diikuti oleh orang lain. Wanita di TV, terus kita jugutan pakaiannya nggak keruan, diikuti oleh orang yang lihat. Lah ini dia ikut dosa, walaupun dia tidak sengaja ditiru orang, tapi ditonton orang kan. Wah itu kok cakep, lalu dia ngikut-ngikut, kena dosa. Qabil itu membunuh Habil, itu setiap terjadi pembunuhan kedzaliman mesti Qabil dapat hadiah dosanya dari pembunuhan pertama. Nah ini, maka ini perlu hati-hati. Sekali lagi, urusan ibadah akhirnya adalah mengikuti contoh. Maka saya tutup dengan ucapan Umar bin Ibnu Khattab tatkala mau mencium Hajar Aswad. Waktu tawaf selesai, dia mau mencium Hajar, ngomong dulu, Hajar an alam, anta jarun layak walaya dulu. Hajar Aswad, batu hitam, aku tahu kamu ini batu, tidak memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi madharat. Laula ra'aitu Rasulullah SAW qabilu kama qabaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Nabi mencium kamu, aku nggak bakalan nyium kamu. Nggak ngerti hakikatnya, ya sudah, Nabi nyium dan nyium, gitu aja sudah. Maka inilah yang namanya hakikat ibadah adalah muttaba'ah, ngikutin contoh. Maka yang kita lakukan kalau nggak ada contohnya jangan. Rawe ngomong siapa yang ngajarin itu salah. Jadi walaupun itu banyak banget yang melakoni, tapi banyaknya yang menjalankan tidak menjamin kebenaran. Aqul qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lebih 2 menit.